Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta teman-teman Lomba Debat Bahasa Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Ernia Poistri dari tim oposisi SMA Negeri 4 Purwokerto sangat mendukung mosi berdebat pada siang hari ini dengan tema ilegalisasi paylater. Dewan juri yang terhormat, bisa kita ketahui bahwasannya adalah paylater merupakan pembayaran tertunda atau pembayaran kredit yang dilakukan oleh beberapa e-commerce, di mana e-commerce seperti Shopee, GoPay, dan e-commerce lainnya. Nah, paylater ini tuh bisa memunculkan beberapa faktor. Salah satunya itu adalah faktor ekonomi, di mana orang-orang yang memakai paylater itu adalah orang-orang menengah ke bawah, yang dimana mereka itu menggunakan paylater itu untuk kebutuhannya mereka sendiri, karena mereka emang masih menengah ke bawah, dan mereka juga merupakan orang yang memiliki pendapatannya itu yang masih belum stabil, atau mereka bisa juga merupakan karyawan swasta yang pendapatannya belum stabil, terus mereka merupakan buruh dan lainnya, juga pekerjaan yang memang pendapatannya belum stabil. Lalu muncul dari masalah ekonomi tersebut, mereka muncul ketertarikan untuk bisa menggunakan paylater. Kenapa? Karena paylater ini merupakan ada limit tertentu, yaitu limitnya kalau di Shopee itu adalah 20 juta dan di GoPay sendiri itu adalah 10 juta. Ini membuktikan bahwasannya itu muncul ketertarikan dari berbagai pihak, tidak hanya oleh satu orang saja, tetapi di Indonesia juga menurut DPR RI itu sudah ada 31,2 juta orang yang sudah menggunakan Shopee Paylater ini. Jadi bisa kita lihat bahwasannya peminat dari Shopee Paylater ini sangat banyak. Lalu yang kedua adalah kita bisa lihat dari faktor sosialnya. Nah, faktor sosial ini kita bisa lihat di mana faktor sosial ini itu merupakan muncul rasa ingin memiliki barang itu secara berlebihan. Contohnya dari lingkungannya sendiri, mereka iri terhadap barang tersebut, atau mereka ingin memiliki, mereka pengen memiliki, istilahnya itu adalah gengsi. Jadi gengsi-gengsian itu juga merupakan faktor dari pembentukannya paylater. Jadi mereka menggunakan paylater itu dengan faktor gengsi, dan itu dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial adalah faktor yang berpengaruh dalam paylater. Lanjut, yang kedua adalah penggunaan paylater ini itu pada usia 17 tahun, yang dimana mereka sudah punya KTP. Nah, KTP ini itu digunakan sangat mudah sekali, alias itu transaksi dari paylater itu sangat mudah sekali dengan menggunakan KTP. Nah, KTP itu tinggal difoto sekali, langsung bisa menggunakan paylater dengan limit 20 juta. Bayangkan saja dengan orang-orang dengan menggunakan KTP saja bisa menggunakan limit uang 20 juta, yang dimana mereka meminjam uang itu mereka tidak memikirkan bahwasannya sama saja dengan meminjamkan uang kepada rentenir, tetapi dengan hasilnya saja. Lalu dengan administrasi paylater yang segampang itu, yang umur 17 tahun dengan menggunakan KTP, itu membuktikan bahwasannya paylater ini itu tidak baik untuk anak-anak, yang dimana kita bisa lihat untuk 17 tahun ke atas itu anak-anak kan dibilang masih labil ya. Kita bisa lihat pengguna e-commerce itu tidak hanya anak-anak, tetapi orang dewasa juga iya. Nah, tetapi pengguna yang anak-anak ini sudah tahu tentang paylater, tidak asing lagi, karena Indonesia itu merupakan negara yang sudah berkembang teknologinya, sudah mulai berkembang teknologinya. Nah, ini anak-anak meminjamkan KTP atau menaruh KTP orang lain atau orang tuanya sendiri, sedangkan nanti orang tuanya rugi malahan. Nah, ini bisa membuktikan bahwasannya paylater itu tidak baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain juga. Jadi bagi lingkungan sekitar, paylater itu tidak baik karena bisa merugikan beberapa pihak, yaitu pihak orang tuanya sendiri, pihak anaknya, ataupun pihak yang memakai paylater tersebut. Langsung yang kedua adalah beban mental, yaitu dimana mereka tuh karena tidak bisa membayarkannya, jadi mereka merasa beban pikirannya itu tambah banyak, dan itu bisa menyebabkan gangguan jiwa karena mereka terus-terusan memikirkan bagaimana cara membayar tersebut. Yang ketiga adalah beban finansial, di mana beban finansial ini mereka sudah kesulitan, yang dimana kan rata-rata peminjam dari paylater itu adalah menengah ke bawah kan ya. Nah, itu mereka udah sulit dalam hal ekonomi, ditambah sulit juga dalam membayarnya. Lanjut, yang keempat adalah ini membuktikan bahwa juga SDM di Indonesia itu masih rendah, di mana mereka tidak berpikir panjang ke depannya apakah mereka bisa membayar dalam kondisi mereka yang belum memiliki pendapatan, atau mereka belum memiliki pendapatan yang cukup.
kita bisa lihat kalau contohnya itu di bank-bank itu kalau misalkan kita kan di sana ada slip gaji, kita bisa melihat nih orang ini bisa bayar, tetapi dengan modal KTP saja di paylater orang-orang tuh udah bisa untuk meminjamkan limit 20 juta dan itu berbahaya sekali, apalagi pengguna internet sekarang itu adalah anak-anak. Baik, DPR RI juga di Indonesia juga mengatakan bahwasannya paylater ini juga merusak kesehatan finansial. Kenapa merusak kesehatan finansial? Karena yang pertama adalah ini juga tidak menjamin orang yang meminjam uang di paylater itu akan aman. Karena yang pertama adalah jejak digitalnya itu akan ada, di mana jejak digital itu tuh ada di rapat keuangan. Berpuluh-puluh tahun yang akan datang, nantinya mereka mungkin sudah memiliki pekerjaan yang mapan, istilahnya memang sudah berkeluarga dan mereka ingin meminjamkan lagi ke bank dan mereka dilihat rapot keuangannya, mereka tuh akan dilihat jejak rapot keuangannya. Oh, rupanya orang ini sudah meminjamkan 500.000 dan uang 500.000 itu mereka tidak bayarkan selama berbulan-bulan sehingga rapot keuangannya itu berlembar-lembar dan orang dari bank itu bisa melihat dan tidak diaksesi. Itu bisa berdampak bagi kedepannya. Yang kedua adalah dengan limit 20 juta tidak dibayarkan itu juga bisa merugikan dari pihak diri sendiri yang tadi saya bilang adalah beban mentalnya itu akan terganggu. Lalu yang kedua adalah masyarakat Indonesia itu akan memunculkan masalah finansial baru yang dimana mereka udah susah tambah susah, dimana kan sasarannya itu adalah ekonomi menengah ke bawah ya, jadi mereka udah susah tambah susah gitu loh. Jadi kalau mereka udah istilah minim literasi, dimana mereka tuh kalau misalkan udah terlilit utang, jadi mereka minjem uang ke orang lain untuk membayar utang tersebut. Jadi itu memunculkan yaitu masalah finansial baru, bukan malah menyelesaikan masalahnya, tetapi mereka malah menambah masalah finansial mereka sendiri. Kan mereka kan susah dalam finansial, mereka akan lebih susah lagi dengan menggunakan paylater ini. Kan kita bisa tahu adalah Indonesia itu adalah negara yang berkembang. Bagaimana dengan Indonesia negara berkembang masih penduduknya itu masih menggunakan paylater yang dimana tidak sehat bagi finansial. Dewan Juri yang terhormat, kita bisa lihat adalah kita sebagai agen perubahan, kita sebagai agen yang bisa menjadi agen perubahan yang membawa finansial menjadi lebih sehat itu, kita tuh tidak boleh menggunakan paylater seenaknya sendiri, apalagi dengan paylater sekarang itu tergolong mudah dalam administrasinya. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus memiliki pedoman untuk finansial yang baik. Terima kasih.